Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boyo nih, tentang hujan boyo. Salamnya. Oke. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas kalimat syahadat. Syahadat dibagi dua, satu syahadat Rasul, satu syahadat tauhid, dua syahadat Rasul. Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kalimat syahadat Rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada dua. Kemudian sekarang kita akan membahas syarat syahadat. Artinya begini, ya kalau tak ada syarat ini, tak ada yang ini, syahadat ini jadi gugur. Tak gugur lah, gugur di medan perang, meninggal di medan perang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah gugur seorang pahlawan, artinya meninggal, sudah tidak hidup lagi. Artinya apa? Bapak logikakan aja ya, biar paham. Syahadatnya itu tidak sah, tidak menjadi utuh, tidak hidup lagi kalau tidak ada yang seperti ini. Apa aja Pak? Yang pertama memahami maksud syahadat itu. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa syahadat itu adalah untuk mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu maksudnya. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wajib disembah selain Allah, tiada yang bisa dimintai pertolongan selain Allah, tiada yang menciptakan alam ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dan tujuan daripada syahadat. Lalu kemudian yang kedua, selain kita harus memahami maksud syahadat tersebut, maka kita harus ketika melafazkan syahadat itu harus diucapkan dengan lisan. Gak bisa, dalam aku bersyahadat selesai, enggak. Itu tidak sah syahadatnya. Karena syahadat itu harus diikrarkan dengan lisan. Maka ketika ada orang agama lain, ada orang agama Kristen, ada agama Yahudi, ada Konghucu, ada Kongsi pakai itu. Cina itu apa? Agama apa? Ada yang tahu nggak? Pokoknya agama Cina. Tionghoa. Agama Tionghoa. Itu ketika dia mau masuk Islam, maka dia harus ucapkan syahadatnya. Gak boleh cuma udah aku masuk agama Islam, mengucapkan syahadat aja dah aku udah masuk nih, tak bisa. Kenapa? Dia tidak diikrarkan dengan lidah, maka sering dibawa ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, hari ini setelah sholat zuhur maka akan diadakan pengucapan lafaz kalimat syahadat. Saudara kita mau masuk Islam. Nah, fokus ini. Maka setelah sholat itu berubah. Kita betul mau masuk agama Islam? Ya. Kita bersyahadat ya? Ya. Jangan dituntun. Asyhadu, ya ikuti. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah dia menjadi orang Islam, masuk Islam. Kenapa? Karena dia diikrarkan dengan lidah, diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Enggak, dalam aku masuk Islam, enggak bisa. Dia kalau masuk mau masuk agama Islam, maka harus diikrarkan dengan lidah, harus diomongkan. Enggak bisa niat. Kemudian yang ketiga, diyakini di dalam hati, yakin. Asyhadu an la ilaha
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yakin dong. Gak boleh. Paling bohong. Gak boleh gitu. Kalau dia beriktikat model itu, gak yakin di dalam hati, berarti syahadatnya tidak sah. Gugur. Cacat. Paham? Oke, diyakini di dalam hati, lalu kemudian yang keempat diamalkan dengan anggota tubuh. Diamalkannya bagaimana, Pak? Kan tadi sudah bilang bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau mengatakan kita tidak ada Tuhan selain Allah, jangan bertuhan kepada yang lain. Artinya apa? Jangan kita menyembah yang lain. Sudah bilang asyhadu an la ilaha illallah, sudah yakin bahwa di dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang wajib diminta pertolongan. Rupanya menyembah pohon. Boleh enggak? Tidak. Yakin di dalam hati bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Rupanya datang ke laut. Nyiroro Kidul, berilah aku kepada yang Nyiroro Kidul. Wahai Nyiroro Kidul, berilah aku harta kekayaan yang banyak. Boleh kan gitu? Tidak boleh. Kenapa? Karena meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu. Termasuk kita meminta kecerdasan. Ya Allah, aku ingin menjadi orang cerdas ya Allah. Aku ingin menjadi orang pandai. Biar nanti aku terkenal. Lalu kemudian menolong orang tua. Setelah menolong orang tua, menolong orang lain. Jadi dokter, cus nyuntik orang lain. Jadi minta itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Jangan kepada yang lain. Paham? Oke, yang terakhir, yang merusak syahadat. Yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya nih? Menyekutukan, ada yang tahu? Menyembah Allah iya, menyembah gunung iya. Itu tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Yang kedua, ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak ya Allah ini ada? Ada. Benar enggak ya Allah itu berkuasa? Itu ragu-ragu namanya. Dan itu tidak boleh. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya ada apa? Alam ini ada. Alam ini ada karena apa? Karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alam ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kemudian menganggap dirinya diciptakan oleh selain Allah. Saya ini diciptakan oleh batu loh. Min salamin apa karena tiba-tiba ada. Itu tidak boleh. Itu merusak syahadat kita. Yang terakhir, menganggap alam semesta ini diatur oleh selain Allah. Ini yang merusak syahadat, menganggap bahwa alam ini semua termasuk ini bahwa diatur oleh setan umpamanya, diatur oleh jin umpamanya, diatur oleh malaikat umpamanya. Itu tidak boleh. Karena yang mengatur itu bukan setan, bukan jin, bukan malaikat, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham? Nah, kalau paham, demikian terima kasih. Setelah tutup nanti boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.